Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Bersama kami, sahabat channel Media Informasi PMI Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa, mantan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Monggo sahabat Ripai, silakan duduk Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah Mas. Agak ribet. Ya jenengan kabarnya? Saya alhamdulillah juga baik. Ya ginilah. Kesibukan di rumah apa Mas? Di rumah. Sibuk ngapain? Ya nggak sibuk lah. Kadang ya tidur. Paling utamanya tidur biar banyak mimpi. Terus makan biar banyak gizi. Terus yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya misal kegiatan apa? Kumpul-kumpul dengan teman-teman di rumah, dengan Karang Taruna, dengan Ansor, dengan remaja masjid. Ya, biasa di rumah seperti itulah. Banyak kegiatan dengan anak-anak, dengan teman-teman, dengan apa reuni-reuni antar teman SD ngumpul di rumah. Terus juga dengan teman-teman mahasiswa yang pada pulang karena pandemi di kampusnya masing-masing. Jadi ya di rumah hanya di rumah dengan teman-teman di rumah. Ya, kayaknya tetap di rumah. Dengar-dengar juga membuka les Mas. Itu membuka les atau gimana nih Mas? Bukan les, semacam bimbingan belajar, tapi apa ya? Kita konsepnya ya cuma anak datang, kita bimbing. Ya seperti semacam bimbingan belajar biasa, tapi ada hal-hal yang tambahan. Kalau bimbingan belajar kan cuma fokus bimbingan belajar, tapi kita juga adakan sarana bermain. Kadang juga kita outbound, kadang juga kita apa ajak mereka bermain, pembelajaran outdoor, dan olahraga, senam dan lain-lain. Ya hampir seperti proses di sekolah kegiatannya, tetapi kita pakai metodenya membimbing. Bagaimana mereka nggak tahu kita bimbing, bukan kita ngajari harus ceramah ataupun gimana gitu. Itu gratis Mas? Gratis, alhamdulillah gratis, dan banyak donatur juga yang menyupport. Ya jelas banyak yang mensupport Mas. Karena momen pandemi kayak gini kan juga ya banyaklah guru yang memberi soal tapi juga tidak memberikan penjelasan yang rinci ya. Ya, Kembali ke topik awal Mas. Ini membahas tentang ber-PMII. Anda, saya kan juga mungkin beberapa dari audien juga PMII, berproses di PMII. Yang pertanyaan awalnya ini, alasan Anda berproses di dalam PMII itu apa Mas? pertanyaannya Anda berproses di PMI, tapi tadi kayaknya disebutkan saya mantan ketua Dema ya, bukan mantan ketua PMI. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, saya jawab. Apa maksudnya saya berproses di PMI? Awalnya, kenapa tertarik di PMI atau gimana ini? Alasan Anda lah masuk di PMII. Alasan saya simpel. Saya niat kuliah, belajar. Ketika PMI itu ada di perkuliahan, saya masuk di PMI pun yang saya belajar, cari pengalaman. Kalau Anda? Alasan saya dulu nyasar. Setelah masuk nggak bisa keluar, udah nyasar. Ada alasan lain? Mungkin cewek? Nggak ada. Yakin? Yakin nggak ada. Yakin. Kabarnya kamu sama ketua Kopri Pati ini? Maaf. Serius deh? Kabarnya tahun depan nikah nih? Bukan. Jangan bahas yang lain. Oke. Kalau itu privasi saya nggak mau lanjutkan. Dalam proses ber-PMI itu kan panjang banget Mas, dari awal masuk sampai saat ini bahkan udah sebagai sarjana pendidikan, udah lulus dari Karena siapa saya lulus? sudah jadi apa? Saya nggak lulus. Sama seperti kamu. Berapa semester bro? 12. Gila, ini mahasiswa yang paling berjasa pada kampus. Terima kasih. Terus ini Mas, yang Anda rasakan selama proses panjang itu di PMI, pasti kan ada suka dukanya kan? Kalau suka duka, gimana suka dukanya? Banyak sukanya, tapi dukanya tetap ada.
Namanya kita di kehidupan ini tidak lepas dari suka duka, entah di PMI, entah di Dima ataupun di kampus juga semasa kuliah, suka duka ada. Tapi kalau di PMI banyak sukanya. Sukanya apa? Sering kumpul dengan teman-teman, banyak inspirasi, banyak masukan, banyak pengalaman, itu sukanya. Dukanya mungkin apa? Ini hampir gak ada, paling mungkin kalau waktu ngader anak-anak, ngader mohon maaf, ngader junior, kalau di kader, kalau diajak untuk berproses bareng-bareng mengalami kesulitan, itu mungkin dukanya di situ. Tapi itu saya artikan sebagai proses saja. Itu proses saya, dinamikanya di PMI gitu. Jadi saya nikmati walaupun banyak ada dukanya seperti itu, saya nikmati. Terus dulu kan juga pernah proses di Dema, juga proses di PMI. Itu dari PMI ke Dema atau dari Dema ke PMI itu, Mas? Di PMI. Kalau di PMI saya awal masuk tahun 2015 ya. Kalau sampean tahun berapa? 2014. 2014, berarti senior saya. Oke, ampun senior. Oke, saya masuk 2015, masih ingat. Saya sama Papa di Kayen, Selungkep itu. Ketua panitianya ya nggak jauh-jauh dari saya. Waktu itu saya ingat, dan sampai sekarang mungkin sertifikatnya juga belum keluar. Entah bagaimana ini Pak Ketua Panitia. Kalau mungkin Ketua Panitianya mendengar ataupun ada di hadapan kita, harap nanti nggak usah komentar, biar tidak menjadi pertanyaan kembali. Ya, itu Ketua Panitianya nggak jelas, orang gila kayaknya. Oke. Kalau proses itu saya 2015 masuk. Terus kemudian 2016 saya jadi pengurus komisariat. Jadi prosesnya 1 tahun. 1 tahun. PKD saya juga 2016 awal, bulan Maret saya ingat saya di Grobogan. Jadi saya kalau dibilang kader Pati ya bisa dikatakan kader Pati karena Bapak Pati Pati, tapi PKD saya di Grobogan. Anggota Pati kader Grobogan. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi gimana ya? Dulu saya itu awalnya masuk di PM itu tidak ada niatan. Ini mungkin jangan ditiru untuk kader-kader yang mendengarkan atau menonton video ini. Saya sama Paba hari terakhir baru datang. Itu karena ditelepon sama senior. Kan sama Paba Jumat, Sabtu, Ahad. Ya kan biasanya kan seperti itu. Terus Jumat itu ada kegiatan maulidan di rumah. Full saya sampai malam, sampai hampir pagi, tidur paginya, tenaga lelah, saya teruskan untuk di rumah. Satu hari Sabtu yang ditelepon dari pagi sampai siang. Karena HP saya tidak buka, saya taruh di bawah bantal. Sorenya saya buka. Ada pesan, waktu itu belum ada WA, pesan SMS sama telepon. Ditelepon sama senior. Malam hari ini kalau kamu bisa datang ke Kayen, mau apa? Waktu itu saya masih asing dengan Kayen. Arah ke Kayen itu mana? Karena saya juga lama tidak keluar rumah ya. Keluar rumah waktu masa kuliah saja. Terus sampai malam di situ tidak dapat materi apa, cuma materi satu, PMI lokal, seingat saya. Itu yang ngisi para senior, ada senior Zainuri, terus senior siapa? Rohman, terus Imam Hanafi, terus Ali Maftoh. Waktu itu sahabat Ali Maftoh ketua cabang Pati. Terus beberapa senior Zainal Kain, terus Pak siapa lupa ya, nggak lupa namanya. Terus ya ada beberapa itu. Terus saya mendengarkan itu, kemudian setelah itu disuruh tidur
disuruh tidur, malam harinya disuruh bangun nggak tahu ngapain, disuruh ke lapangan. Nah, proses ke lapangan ini kan biasanya di pas-pas gitu, ditanya apa? Karena saya nggak tahu materinya dari awal apa, itu bingung semua. Yang saya ingat itu cuma materi apa, ditanya tentang teks NDP. NDP itu apa? Saya bisa jawab hanya itu. Garis dasar pergerakan, karena dipinjemin buku sama temen, buku modul itu untuk baca NDP. Habibullah, Habibullah, Habibullah. Itu prosesnya. Akhirnya setelah itu merasa penasaran dengan PMI. Kok gini sakral banget sih. Saya anggap sakral itu waktu pembeatan itu. Dimandiin sama air bunga, suruh nyium bendera, nyanyikan Indonesia Raya, sama selawat badar waktu itu. Salatullah, salamullah gitu. Sakral banget sih PMI seperti ini. Saya penasaran, saya jalani proses dengan niat itu tadi, cari pengalaman, cari ilmu, terus ketagihan karena dengan banyak temen, dia sering diajak keluar kota sama senior untuk dikenalkan dengan sahabat-sahabat PMI luar kota, luar kabupaten, cabang lainnya, merasa oh saya di sini banyak pengalaman, terus saya lanjutkan proses saya gitu. Terus ini mungkin lebih ke memperinci yang Anda dapatkan dari PMII itu apa aja, Mas? Ilmu. Apakah hanya sekedar ilmu dan pengalaman itu tadi? Mungkin bisa diperinci ke apa aja gitu. Mungkin hanya sekedar, apakah itu hanya sekedar pengalaman dalam bersosialisasi dengan teman sahabat-sahabat PMI luar atau gimana? Kalau sosialisasi jaringan itu saya dapatkan juga. Tapi yang saya awalkan dari inginkan itu kan ilmu. Jadi yang saya hari ini rasakan ada ilmunya. Di jaringan juga saya rasakan, tapi tidak lebih banyak daripada ilmunya, pengalamannya. Karena dari awal saya proses, niat saya cari ilmu, yang saya gali ada ilmu. Mulai dari manajemen organisasi, ilmu bagaimana kaderisasi. Namanya proses kan itu panjang kan, Mas? Pernah kita dikader, juga pernah kita mengkader. Dan pada akhirnya kita akhir-akhir ini juga yang menjadi orang yang mengkader. Harapan Anda kepada, mungkin kepada selain kepada diri Anda sendiri, kepada organisasi, juga kepada kader-kader baru kita. Harapan saya untuk kader-kader baru lebih semangat aja, lebih semangat, lebih berani, mentalnya ditata, kemauannya ini ditingkatkan. Kalau kita hanya punya semangat, punya keinginan, tapi tidak punya keberanian untuk maju, kemauan untuk maju, kita nggak akan pernah maju, akan stagnan di titik yang saat ini kita berada. Untuk kader-kader, jangan pernah di PMI itu mengharapkan selain pengalaman, ilmu itu. Kalau jaringan boleh lah, tapi selain hal itu jangan. Niatkan untuk cari ilmu, niatkan untuk cari pengalaman. Ketika kamu niatkan itu, kamu akan dapat ilmu, kamu akan dapat pengalaman. Kalau dalam hadisnya mungkin sedikit ingat ya, man arada dunya fa alaihi bil, man arada akhirata fa alaihi bil, wa man arada huma fa alaihi bil. Kalau kamu bisa menginginkan dunia dengan ilmu, kalau kamu menginginkan akhirat dengan ilmu, kalau kamu menginginkan keduanya dengan ilmu, maka dimanapun, kalau proses di organisasi apapun, niatkan cari ilmu, cari pengalaman. Betul. Jelaskan ini kan proses panjang itu kan melelahkan. Bahkan untuk memberi pembelajaran kepada kader kita itu kan juga melelahkan. Kalau kita sendiri tidak mendapatkan timbal balik, itu kan juga timbal balik apa, Mas, yang Anda dapatkan hingga Anda itu bertahan untuk tetap berjuang memberi pembelajaran kepada kader-kader? Kalau timbal balik, apa yang saya dapat? Saya nggak berharap timbal balik. Kalau kita mengkader, ya kita mengkader. Mungkin yang kita harapkan timbal baliknya apa? Mereka lebih cerdas daripada kita. Seorang yang mendidik
anak akan merasa bangga ketika anak itu bisa. Saya itu kadang pernah ya sampai meneteskan air mata ketika melihat junior saya itu lebih pintar daripada saya. Sering ya. Jadi ketika di suatu momen melihat mereka itu asik berdiaspora dengan teman-temannya, berdiskusi, berretorika gitu. Melihat mereka terenyuh gitu. Oh, ternyata mereka bisa tanpa saya dan mereka lebih baik daripada saya. Itu nikmat luar biasa dalam kita mengkader. Dengar itu untuk kader-kader. Sehingga ketika kalian sudah mendapatkan sesuatu, terus ke dimensi selanjutnya Anda yang harus memberikan sesuatu, bukan Anda menghilang. Karena ini curhatan saya ya, banyak kader saya yang kemudian ketika mereka sudah mendapatkan pengalaman banyak, mendapatkan ilmu banyak, yang seharusnya waktu itu harus gantian mereka yang kader junior-juniornya, mereka malah menghilang. Mereka hanya mendapatkan manfaat tanpa memberikan manfaat. Ya entah ini mindset berpikir saya yang salah atau memang ya mereka yang salah, tapi saya nggak suka sama yang kader-kader seperti itu. Setelah mereka mendapatkan pengalaman dari kita, mendapatkan ilmu dari kita, malah merekanya sudah nggak aktif lagi tanpa memberikan apa-apa pada kita. Ya saya nggak berharap mereka memberikan sesuatu kepada kami ya yang pernah berjuang untuk mereka, tapi ya seperti itulah, agak percuma juga aku mengkader mereka. Kadang nyesel mas. Pernah kecewa? Ya kecewa sama junior gitu banyak sih mas. Udah di sekolahin, ikutin pelatihan sana pelatihan sini, pada akhirnya malah mereka sendiri nggak aktif. Lalu ilmu mereka untuk apa? Ya untuk mereka sendiri. Padahal harapan saya kan ya setelah mereka jadi cerdas ya seenggaknya memberi pengetahuan kepada junior-juniornya juga. Seperti itu harapan saya dulu. Tapi pada akhirnya ya udahlah bung apa tuh. ini saya ingin sedikit teori tentang teori retorika. Apakah sahabat ini dalam mendidik, adakah niatan ataupun hal-hal yang diinginkan? Apakah menginginkan menggebu-gebu mereka harus bisa? Enggak juga. Biasanya kalau orang kecewa, itu kan kita punya harapan besar, tapi harapan itu tidak sampai. Dia bisa kecewa. Kalau sahabat mungkin mempraktekkan hari ini saya yang kader, mungkin besok mereka juga akan mengkader, dan saya dulu dikader. Tugas saya adalah kewajiban saya mengkader. Bukan hak saya menagih mereka punya timbal balik mereka kepada kader selanjutnya ataupun kepada saya. Yang penting saya tanggung jawab dengan kewajiban saya. Kalau mungkin sahabat punya mindset seperti itu, tidak mungkin kecewa. Tetapi yang namanya orang tua melihat anaknya itu tidak sesuai harapan pasti kecewa. Yang namanya seorang senior melihat junior tidak sesuai harapan pasti kecewa. Itu manusiawi biasa. Terus mungkin ada beberapa cara saya ingin tentang teori retorika. Bagaimana kita meyakinkan seseorang untuk tetap tinggal bersama kita ataupun meyakinkan seseorang dengan omongan kita, percaya dengan omongan kita. Pertama mungkin karakter kita, etos kita, semangat kita itu bagaimana, terus kemudian ilmu kita bagaimana, terus yang ketiganya itu penyampaian kita bagaimana. Saya mungkin etika kita, etos kita, karakter kita pengen kader itu baik, tapi apakah kita nyadar bahwa diri kita belum baik? Pernah ada cerita Mahatma Gandhi itu disuruh untuk memberi nasihat kepada anak seseorang, bahwa anak seseorang itu punya penyakit yang dimana dilarang untuk minum manis. Orang tuanya curhat sama Mahatma Gandhi, Pak Gandhi,
anak saya tuh tolong dinasihati supaya tidak minum manis lagi. Nah, kemudian Mahatma Gandhi bilang gini, tunggu 2 minggu lagi, kamu kembali lagi ke saya, bawa anakmu. Terus 2 minggu, selang 2 minggu, orang tua itu datang lagi bersama anaknya, dikasih tahu, nak, kamu jangan minum manis. Dah pulang ke rumah, anak itu tidak minum manis lagi. Orang tuanya heran, balik lagi ke Gandhi. Kok bisa pak? Jenengan cuma bilang, nak kamu jangan minum manis. Anak saya ini nurut sama jenengan. Apa rahasianya? Dikasih tahu sama Gandhi. Kenapa dulu saya ngomong sama kamu, tunggu 2 minggu lagi, kamu kembali ke saya. Masa 2 minggu itu saya tidak minum manis. Jadi saya untuk meyakinkan anak tersebut, saya harus juga bisa dulu. Jangan sampai saya bilang ke anak itu, nah, kamu jangan minum manis, tapi saya setiap hari minum kopi, minum teh, terus minum sirup. Sama saja. Anak itu kan suatu saat ketika melihat kamu, lah yang nyuruh saya minum manis saja masih minum manis. Pernah ada cerita juga di daerah saya. Ada seorang tokoh yang menceramahkan tentang apa? Ini faedah-faedah puasa sunnah. Malam harinya ceramah. Besok hari ini kita disunahkan untuk berpuasa, pahalanya ini. Pagi harinya yang ceramah itu tidak puasa. Sontak warga yang melihat, yang mendengarkan ceramahnya meremehkan tokoh tersebut. Jadi etika kita, etos kita ini perlu ditata. Ketika kita menginginkan kader kita yang baik, bagaimana kita menjadi kader yang baik dulu. Baru nanti kita memberi nasihat kepada kader-kader kita, memotivasi mereka supaya lebih baik. Begitu. Terus kemudian bagaimana seni berretorika kita untuk meyakinkan, perlu juga namanya ilmu juga. Ilmu itu penting. Nah, kalau seni yang ketiga kan seni retorika. Itu perlu juga dilatih bagaimana meyakinkan orang. Kita bisa punya tokoh hebat di Indonesia itu, tokoh yang berpidato seperti Soekarno itu latihannya berpidato bagaimana bisa meyakinkan orang. Setiap di kamar di depan cermin dia berlatih berpidato, berlatih dengan Pak Cokro bagaimana bisa meyakinkan orang lain. Semuanya perlu proses dan latihan. Jadi kader-kader itu diyakin, kalau kita ingin mengkader, bagaimana juga mengkader diri kita. Jangan hanya kita mengkader junior kita, tetapi kita lupa mengkader diri kita. Itu kalau saya. Kalau jenengan sebagai senior, Maksudnya apa? ya mungkin caranya, kalau saya kan kader seperti itulah. Cara kader sehingga menemukan suka duka UMI, mungkin punya trik-trik tersendiri. Saya dulu juga merasakan kaderisasi yang sampaikan juga. Ya, sama juga ketua komisariat pasti punya trik-trik untuk mengkader ini, bisa disampaikan. Saya kan ketua komisariat bukan bidang kaderisasi. Wes, anjay, lagi tepuk tangan. Selamat dulu, selamat. Ya. Selamat Pak Kom. Sekarang jabatannya Wakil ketua 2. Wakil ketua 2 bidang eksternal ya. Bukan, tapi saat ini jabatan saya sebagai Mas. Oh, yes, mantap sekali. Berhubung durasinya sudah mepet, nah, mungkin ada closing statement dari jenengan atau pesan-pesan kepada kader-kader kita atau orang-orang yang mungkin nanti menjadi mahasiswa baru biar berkenan masuk dan berproses di dalam PNI. Monggo. Untuk pesan saya ketika ke kamera ya. Kamera. Ke mahasiswa baru apa ke kader lama? Ya ke kader lama juga ke mahasiswa baru. Untuk ke kader lama, pesan saya tetap berproses. Nikmati prosesmu, niatkan untuk cari pengalaman, cari ilmu. Terus yang pesan saya, mentalnya ditata, keberanian.
terus kemudian kemauannya, niatnya ditata. Soalnya gini, orang yang punya kemauan saja, tidak punya mental, tidak berani untuk maju, dia tadi seperti yang saya katakan, tidak berani untuk maju, dia akan tetap stagnan seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin sahabat-sahabat PM harus punya prinsip ini, maju wajib, mundur haram, mungkin ini ya. Terus untuk mahasiswa baru ya. Untuk mahasiswa baru, pesan saya ketika nanti masuk di di kampus, jangan lupa berorganisasi. Karena berorganisasi banyak manfaat, banyak pengalaman yang didapatkan, terutama teman, ilmu ya. Terus jangan hanya kuliah nugas pulang, ataupun kalau dulu saya ada sebutan kupu-kupu, kuliah pulang. Sempatkan untuk berorganisasi, berkumpul dengan orang yang belum kamu kenal, kenali mereka, dapatkan ilmu dari mereka. Entah organisasinya apa saja, bukan hanya PMI. Walaupun saya PMI, kalau Anda minatnya di HMI, GMNI, mungkin juga kalau mahasiswa yang Kristen itu ada namanya gerakan GMKI, dan lain-lain, silakan. Yang penting kamu di dalamnya niatnya baik, terus kemudian niatnya cari manfaat, niatnya untuk bermanfaat, kemudian terus gini juga pesan saya untuk semuanya, bukan mahasiswa baru saja. Kalau kita berproses, kalau kita mau cari sesuatu dalam proses, itu harus berpikirnya jangka panjang. Besok saya mau ngapain? Itu. Nah, kalau besok saya mau ngapain itu, misal besok saya mau mendirikan sekolahan, besok saya mau menjadi kepala desa atau apa, besok kita mau punya cita-cita jadi menteri atau apa, atau DPR. Hari ini cari amunisi apa saja yang bisa menunjang cita-citamu. Mungkin kamu besok suka menjadi guru, karena jurusannya guru, ingin menjadi guru yang baik. Di organisasi berlatih bagaimana menyikapi, bagaimana menyikapi kader dengan kata-kata dengan cara mendidik seorang guru yang sistematis, terus terstruktur dan masif. Utamanya itu tadi terstruktur, sistematis dan masif. Berproses seperti itu. Jadi kalau di sekolah itu kan diajarkan terstruktur kalau kita guru. Harus buat RPP dulu sebelum pembelajaran, kemudian kita belajar, terus dan masif setiap hari, kecuali hari libur kita masuk sekolah terus. Berproses juga gitu, masif, terstruktur, sistematis dan masif. Dicatat apa saja yang saya harus lakukan di organisasi. Kemudian itu terstruktur, terus sistematis, di sistem. Kita mengikuti sistem yang ada di PMI misal. Sudah ada sistemnya, ada ADRT-nya, pahami jalannya organisasi dengan ADRT itu, sehingga bisa sistematis. Terus masif ini yang berat itu masif, istiqomah, terus menerus ya. Kalau kita hanya berhenti menginginkan sesuatu, belum mendapatkan, kok berhenti, otomatis kita belum bisa merasakan. Tapi kejar terus sampai kamu dapat, berjalan terus sampai kamu dapat, sampai titik di mana kamu merasakan nikmatnya. Jangan kamu berproses di PMI belum merasakan nikmatnya sudah keluar. Baru 1 tahun proses sudah keluar. Ya. Mungkin sahabat ini yang di depan saya, host, ini prosesnya sudah lama. Berapa tahun sahabat? Semenjak 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 tahun. Bayangkan. Keren enggak? Tepuk tangan di universitas. Iya. Ya mungkin ini, itu saja untuk closing untuk penutup terakhir, kalimat terakhir. Jadi ini kalimat terakhir. Ojo mung eling apa butuhe urip, nganti ora eling apa gunane urip. Cara bahasa Indonesianya gimana ini? Jangan hanya ingat apa kebutuhan hidup kita, tetapi kita lupa dengan apa
manfaat kita hidup. Cukup itu saja. Oke, terima kasih Mas. Ya. Begitu penjelasan dari bintang tamu kita. Berhubung waktu sudah selesai, izinkan saya untuk menutup acara pada kesempatan kali ini. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Sebenar-benar apapun kita merasa dan setangguh apapun kita dalam merencanakan, semua itu akan dikembalikan kepada Al-Malikul Qudus yang Maha Merajai dan Maha Suci. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.